wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Rania Sari, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Manajemen Pemasaran Internasional. Oke, yang pertama di sini aku akan menjelaskan definisi manajemen pemasaran internasional. Manajemen pemasaran internasional merupakan suatu di mana penerapan konsep, prinsip, aktivitas, serta proses manajemen pemasaran dalam penyaluran ide, barang, ataupun jasa kepada konsumen di berbagai negara. Dengan alasan di mana sebuah perusahaan harus menjalankan manajemen pemasaran internasional, dikarenakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sudah melampaui kebutuhan akan konsumen di wilayah domestik, sehingga perusahaan melihat peluang memasuki pasar global dan memiliki strategi pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada definisi manajemen pemasaran internasional menurut dari beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut dari Kotler dan Giller. Jadi manajemen pemasaran diartikan sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Yang kedua, ada menurut American Marketing Association. Manajemen pemasaran adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi pemasaran total, termasuk tujuan perumusan pemasaran, kebijakan pemasaran, program pemasaran, dan strategi pemasaran yang ditujukan untuk menciptakan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Yang ketiga ada menurut Buchari Alma. Manajemen pemasaran itu ialah merencanakan pengarahan serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan maupun bagian di pemasaran. Yang terakhir ada menurut William J. Stanton. Jadi, manajemen pemasaran adalah suatu penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program-program yang ditujukan untuk mengadakan suatu pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk menciptakan tujuan suatu organisasi. Next, ada ruang lingkup dari manajemen pemasaran internasional. Lingkup pemasaran internasional bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada pemasaran domestik. Jadi, pemasaran domestik ini merupakan suatu aktivitas pemasaran yang secara eksklusif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Lingkup ini masih bisa dijabarkan menjadi pemasaran lokal. Jadi, hanya terbatas di lokasi geografis tertentu di dalam suatu kota, provinsi, maupun negara bagian. Contohnya itu biasanya ada PTJNE. Yang kedua ada pemasaran ekspor. Sebenarnya pemasaran ekspor hanyalah perpanjangan dari permasalahan domestik yang memperluas pasar potensial perusahaan pemasar ekspor, menjadikan pasar di luar negeri sebagai sasaran dan menggantungkan diri kepada produksi dalam negeri untuk memasok pasar luar negeri tersebut. Contohnya itu biasanya ada pengeksporan minyak sawit dan juga pengeksporan tambang batu bara. Yang ketiga, ada pemasaran internasional. Pemasaran internasional merupakan suatu kegiatan pemasaran yang melampaui atau melewati batas-batas sebuah negara. Konsep ini didasarkan oleh orientasi yang bersifat etnosentris, di mana perluasan dari permasalahan domestik yang disebabkan oleh adanya pesanan dari pelanggan luar negeri ataupun adanya faktor kejenuhan pasar domestik. Yang keempat, ada pemasaran multinasional. Pemasaran multinasional ini merupakan kegiatan pemasaran yang melayani beberapa pasar di luar negeri yang disertai dengan adaptasi terhadap perbedaan karakteristik dan perilakunya. Bila perusahaan internasional berusaha mengendalikan aktivitasnya secara sentralisasi, maka perusahaan multinasional mengendalikan aktivitasnya secara desentralisasi, yaitu dengan jalan mengembangkan karyawan lokal pada masing-masing negara tujuan pemasaran.
contoh perusahaan multinasional di Indonesia itu biasanya ada seperti Starbucks, McDonald's, dan KFC. Yang terakhir ada pemasaran global. Pemasaran global didasarkan pada orientasi geosentris dan berfokus pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan juga produksi perusahaan secara global. Konsep ini mengakui budaya universal dan perbedaan pasar yang unik. Pemasaran global tidak berarti memasuki pasar ke setiap negara di dunia. Keputusan untuk masuk ke pasar luar negeri tergantung pada sumber daya perusahaan, serta sifat peluang ancamannya yang dihadapi. Contohnya itu ada Unilever, Apple, IBM, dan juga Intel. Next, ada tujuan dari manajemen pemasaran internasional. Yang pertama itu menciptakan demand ataupun permintaan. Tujuan tersebut salah satunya adalah untuk menciptakan permintaan melalui berbagai cara. Membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang ataupun jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Tim pemasaran merupakan satu-satunya tim yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ingin memuaskan. Apabila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan. Selain itu, keuntungan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan menganekaragamkan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan pelanggan baru. Perusahaan didirikan untuk menjual produk ataupun jasa kepada pelanggan. Oleh sebab itu, konsumen adalah dasar dari sebuah bisnis perusahaan. Konsumenlah yang memberikan pendapat kepada perusahaan dan menentukan apa yang akan dijual perusahaan. Yang keempat, mencitrakan produk yang baik di mata publik. Yang baik di masyarakat menjadi tujuan manajemen pemasaran lainnya. Jadi, apabila tim pemasaran menyediakan barang dan jasa berkualitas kepada konsumen dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik kepada konsumen. Dalam pengaplikasiannya, dapat membaca buku aplikasi alat manajemen pemasaran dalam proses pengembangan produk tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus jenis produk global yang ada di pasar negara berkembang, yaitu saya akan mengambil studi kasus dari perusahaan Burger King. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas itu yaitu latar belakang dari Burger King. Seperti yang kita ketahui belakangan ini, dunia bisnis sudah memasuki era perdagangan bebas yang sehingga membuat persaingan yang sangat ketat pada setiap perusahaan. Dan banyak juga strategi bisnis baru yang sangat kreatif dari setiap perusahaan. Nah, maka dari itu, perusahaan harus meningkatkan lagi strategi bisnisnya yang dipakai agar selalu unggul dari perusahaan lainnya. Jadi, strategi yang tepat juga dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan era berorientasi pada pengembangan produk perusahaan agar produk yang dihasilkan bisa selalu unggul dibandingkan produk dari perusahaan lain. Biasanya, strategi macam itu digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang makanan, yang dimana saat ini banyak perusahaan yang menyediakan makanan unik serta senantiasa dengan rasa yang lezat. Tidak hanya satu rasa, bahkan bisa sampai puluhan rasa. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan saya bahas adalah sejarah berdirinya Burger King, visi misi Burger King, dan juga bagaimana analisis SWOT dari Burger King. Pertama, saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Burger King. Jadi, Burger King adalah restoran hamburger yang didirikan pada tahun 1954 oleh James McLemore dan David S. Burton dan mulai berekspansi keluar Amerika pada tahun 1963. Restoran ini berpusat di Miami-Dade County, Florida. Restoran ini awalnya juga pernah menggunakan sistem franchise untuk mempromosi
pada kepemimpinan perusahaan tersebut di era awal akhir tahun 90-an, membuat restoran ini terancam bangkrut. Pendapatannya yang diperoleh semakin menurun akibat isu menurunnya kualitas dari produk serta persaingan sesama restoran hamburger memang semakin ketat. Tercatat Wendy's merupakan saingan terberat dari Burger King pada era milenium baru. Bangkrutnya Burger King diikuti dengan tutupnya restoran mereka di beberapa tempat di Amerika. Lalu Burger King melakukan ekspansi internasional dengan membuka cabang restorannya di luar Amerika. Pertama kali di San Juan, Puerto Rico pada tahun 1963. Namun, pembukaan gerai di Puerto Rico tidak mendapatkan tanggapan menarik di dunia internasional. Tanggapan ini justru muncul ketika dibuka restoran Burger King di Kanada tahun 1969 pada saat kepemimpinan Pillsbury. Setelah Kanada, lalu menjamur ke benua lainnya seperti di Eropa dengan Madrid sebagai kota pertamanya pada tahun 1972. Pada tahun 1982, giliran Asia Timur yang mendapatkan giliran membuka restoran ini, termasuk ada negara Jepang, Taiwan, Singapura, dan juga Korea Selatan. Pada tahun 2001, Burger King di Jepang tutup dikarenakan persaingan antar restoran yang semakin ketat. Seperti yang kita ketahui bahwa saat itu restoran franchise sudah menjamur. Tidak heran kalau Burger King memang tertinggal oleh McDonald's yang sangat gencar dalam usaha mempromosikan produknya. Oke, baik guys, setelah saya menjelaskan bagaimana sejarah dari Burger King, maka selanjutnya saya akan membahas visi dan misi dari Burger King. Visi dari Burger King yaitu menjadikan restoran cepat saji yang paling berpengalaman, yang paling cepat melayani pelanggan dengan baik. Dan misinya yaitu pertama, meningkatkan dan mengembangkan semua perusahaan. Yang kedua, selalu memberikan informasi program terbaru kepada setiap pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan lagi efisiensi dan kinerja perusahaan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan. Lanjut ya teman-teman, kita akan membahas analisis SWOT dari Burger King. Seperti yang teman-teman ketahui, SWOT itu adalah strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Yang pertama, kan aku bahas itu tentang strength ataupun kekuatan dari Burger King. Nah, kekuatannya itu adalah sebagai pelopor makanan siap saji. Yang kedua itu memiliki penetrasi pasar yang tinggi. Yang ketiga, daging burgernya lebih tebal dari burger lain. Yang keempat, terdapat banyak referensi makanan cepat saji lainnya selain dari burger. Maksudnya itu yang terakhir, disukai banyak masyarakat karena kan burger ini tidak memandang usia. Semua itu bisa dikonsumsi. Oke, kalau weakness-nya itu apa ya? Jadi, untuk weakness-nya itu yang pertama, karena ini merupakan makanan cepat saji, jadi kurang baik juga untuk kesehatan. Yang kedua, jadi untuk bisnisnya itu mudah ditiru karena secara bahan bakunya itu mudah didapatkan. Yang ketiga, banyak industri makanan yang menjual burger dan makanan cepat saji lainnya. Jadi, kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi mudah untuk ditiru bisnisnya. Nah, yang terakhir itu memang untuk harganya lumayan cukup mahal. Dikarenakan memang Burger King ini kan memang sudah memiliki nama yang besar. Jadi mau nggak mau harga memang agak mahal ya dibanding burger lainnya. Kemudian untuk opportunities-nya, peluang apa yang bisa diberikan oleh si Burger King? Nah, menurutku itu jadi tingginya tingkat ketergantungan masyarakat itu akan menjadikan makanan cepat saji yang memberikan peluang Burger King akan lebih berdiri. Yang kedua, ada jenis varian lainnya seperti dalam bentuk penyajian dan juga rasa yang baru. Karena kan Burger King ini ada yang cheese dan juga segala macam variannya, sehingga masyarakat pun banyak yang tertarik. Nah,
dari teman-teman ada yang ingin koreksi, boleh ditambahkan di kolom komentar ya.